Jadi kalau kalian tidak bisa dicegah kenikmatan sesaatmu, ya siap-siap kamu akan dapat sakit jangka panjang. Tapi kalau kamu bisa mempuasakan dirimu sebentar, menahan ini, itu, yang itu sebenarnya tidak enak, menyakitkan, tapi kamu dapat kesehatan yang jauh lebih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahaya Filsafat Online. Kali ini kita akan ngaji filsafat lagi bersama Pak Farudin Faiz dengan tema mengalah episode 3. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai. Masih ingat dulu saya pernah menjelaskan ini, tapi lupa di sesi apa. Baik. Jadi ini logikanya orang tirakat. Jadi jangan hanya dimaknai menyiksa diri. Pak, ndak zamannya Pak tirakat itu Pak. Sekarang fasilitas hidup banyak, ngapain tirakat-tirakat segala. Baik. Ndak, tirakat itu adalah latihan. Dalam rangka apa? Ya biar kualitas diri kita tambah meningkat. Orang itu kalau sudah latihan kan terus tambah tangguh. Latihan apa? Latihan tidak tergoda oleh hal-hal duniawi. Tirakat itu puasa, tapi tidak untuk melemahkan diri, tapi demi daya tahan. Baik. Ini menarik. Logika seperti ini kalau dalam falsafah Cina ada istilah yin yang. Yin yang itu kebalikannya. Puasa itu kan harusnya lapar, kita jadi lemah. Tapi uniknya puasa itu membuat kita tambah kuat, daya tahan kita tambah hebat. Baik. Sama seperti melekan. Melekan tapi dalam rangka nanti kalau kita tidur bisa lebih nyenyak. Nah, ini menarik logikanya. Sakit tapi demi lebih sehat. Dalam hidup ini banyak kita harus milih sakit dulu untuk lebih sehat. Jogging itu kan capek, sakit, tapi kan biar kita lebih sehat. Minum obat itu kan pahit, tapi kan demi lebih sehat. Kalian menghindari minyak-minyak itu kan pahit. Wong minyak itu gurih, enak. Apalagi daripada ndak makan nasi, mending kan kamu sering begitu, ndak nasi, ndak gorengan, ndak itu kan sering menyiksamu. Tapi dari sakit ketersiksaan itu melahirkan kesehatan. Baik. Jadi sunnatullahnya orang hidup itu begitu. Yo yang ndak mau sakit, yo nanti akhirnya panen penyakit. Yang bisa menahan rasa sakit sementara, dia akan sehat sampai ke depannya. Baik. Ini logika semacam yin yang. Hidup ini memang bolak-balik seperti itu. Baik, jadi kalau kalian tidak bisa dicegah kenikmatan sesaatmu, ya siap-siap kamu akan dapat sakit jangka panjang. Tapi kalau kamu bisa mempuasakan dirimu sebentar, menahan ini, itu, yang itu sebenarnya tidak enak, menyakitkan, tapi kamu dapat kesehatan yang jauh lebih panjang. Ini logikanya orang tirakat. Masuk kalian tirakat, ninggal gorengan saja tidak kuat. Ya dikurangi lah. Kalau biasanya sehari gorengannya sak piring, yo nanti jadi setengah piring. Atau jangan digoreng, dikukus saja seperti kata. Ya, lo kan itu lebih sehat. Jadi yang penting ini kalau bahasa agama ini semacam sunnatullah. Ya sunnatullahnya orang hidup memang begini. Kalian menerima atau tidak? Tirakat itu kadang nyepi. Tidak dalam rangka melarikan diri dari keramaian, tapi dalam rangka nanti kalau kembali kita lebih tangguh menghadapi keramaian. Kadang kita meninggalkan ini, meninggalkan itu, tapi dalam rangka mendapat kemanfaatan lebih besar setelah kita kembali. Kita mungkin tirakat dengan cara sedekah ini, sedekah itu, memberi ini, memberi itu. Tapi jangan lupa, ketika kita melepas banyak hal, kita juga mengalami banyak kelegaan. Baik.
Melepaskan itu kan melegakan. Selama ini kita punya banyak beban, tapi begitu kita lepaskan kan kita lega. Anak-anak muda menerjemahkannya kebebasan. Jadi kalian kadang-kadang berjuang demi kebebasan tapi pelit. Pelit itu berarti kalian diikat oleh banyak hal, tidak mau berbagi. Baik. Ya kalau begitu kalian sebenarnya tidak merdeka. Kalian tergantung pada banyak hal duniawi yang kamu miliki. Akhirnya kamu pelit. Ya Pak, cirinya orang bebas, orang merdeka itu tidak pelit. Dia tidak terikat dengan hal-hal duniawinya. Baik, jadi mengalah di antara filosofinya adalah tirakat. Baik. Dalam rangka melatih diri kita. Nah, sekarang kita belajar. Oke, kita bahas dulu logika tirakat ya. Tirakat itu bisa kita artikan adalah latihan. Latihan diri agar kita lebih tangguh, lebih kuat. Misalnya ketika kita menyukai uang, maka tirakat kita adalah berbagi pada sesama. Misalnya ketika kita suka atas makanan-makanan enak, maka tirakat kita adalah berpuasa untuk tidak makan-makan enak tersebut agar tubuh kita lebih sehat. Jadi tirakat itu adalah latihan untuk tidak ketergantungan atas apa yang kita sukai. Misalnya ketika kita diberikan ujian hidup ya, macam-macam, itu adalah dalam rangka untuk melatih diri kita. Jangan anggap ujian yang menimpa kita itu adalah ujian, memang aslinya ujian, tetapi itu adalah dalam rangka Tuhan mencintai hambanya agar lebih kuat lagi, maka diberikanlah ujian, masalah, agar kita lebih tangguh menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Nah, pentingnya tirakat seperti itu ya. Nah, sekarang kita belajar simbolismenya. Ada dua simbolisme yang sering dipakai untuk menjelaskan kenapa kita harus mengalah. Yang pertama simbolisme bumi, dan yang kedua simbolisme tandur. Oke. Kita belajar yang bumi dulu ya. Bumi ini banyak sekali dipakai simbol, termasuk dipakai oleh Semar. Semar itu simbolnya bumi. Apa sih istimewanya bumi? Bumi itu tangguh. Dia diinjak-injak oleh banyak orang, tapi dia tetap diam, tidak marah. Kita menjajah, melakukan angkara murka di atas dia, tapi dia tetap mau menampung kita. Baik. Bahkan bumi kan nilainya semakin mahal. Oh, kamu punya tanah berapa hektar sekarang? Dan tanah itu kan tiap tahun tidak sekedar naik harganya, tapi ganti harganya. Naiknya cepat sekali loh. Padahal tanah itu kan yang tiap hari kita injak, kita lecehkan. Kita berangkara murka di atasnya. Tapi dia tetap tangguh, kuat, tenang, memberikan apa yang harus dia berikan. Bumi itu hebat. Semua unsur yang lain ada dalam dirinya. Bumi punya api, punya air, punya angin. Tetapi dia tidak pernah sombong, tidak pernah pamer-pamer. Itu bumi. Okay. Semua makhluk hidup tergantung pada bumi. Tumbuhan, hewan, manusia. Apalagi kita dalam banyak hal sangat tergantung pada bumi. Bahkan yang kotor-kotor bisa dijernihkan. Air kotor
kita buang pada dia, pada akhirnya dia membalasnya dengan memberi yang jernih. Kalian kalau ke kamar mandi kan, yang kamu persembahkan untuk bumi kan yang kotor-kotor. Baik. Toh begitu dia memberimu yang baik-baik, yang jernih-jernih. Oh, itu simbolisme bumi. Nah, kalau kalian bisa, belajarlah dari bumi. Latihanlah jadi sosok yang tangguh. Diinjak-injak, diangkara murkai, tapi tetap teguh. Tidak baperan, tidak cengeng, tidak mudah mengeluh. Dilempari orang dengan keburukan-keburukan, tetap memberikan kejernihan-kejernihan. Punya banyak kemampuan, punya banyak modal besar, tapi tidak pamer. Kita berbagi apapun yang menumbuhkan, yang produktif, menghasilkan. Jadi ini cirinya bumi. Ayo kalian latihan ya, jadi ardun, jadi bumi. Saya lanjutkan, jadi orang yang mengalah itu orang yang punya mentalitas bumi. Dia tidak berpikir kenyamanannya, dia tidak berpikir keberhasilan, kesuksesan, kebesaran dirinya. Dia puas dengan bisa melayani dan memberi yang terbaik. Itu wataknya bumi. Kita lanjutkan. Jadi ini sih, orang yang mengalah adalah orang yang mempunyai watak karakter seperti bumi. Karena bumi itu sifatnya dia diam meskipun diinjak-injak, tetapi nilainya semakin hari semakin naik. Dia mempunyai berbagai kekuatan, tetapi dia tidak pernah menunjukkan kekuatan tersebut. Tidak sombong bahwa dia memiliki banyak ilmu dan kemampuan. Tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia itu ketergantungan terhadap bumi. Air yang kotor pun bisa dijernihkan kembali. Dan manusia yang mencapai level watak seperti bumi adalah manusia yang mampu memberi manfaat kepada yang lain. Manusia yang mampu punya penuh kasih sayang dan cinta untuk yang lain. Jadi belajarlah dari sifat-sifat bumi ya. Dia itu mempunyai kekuatan, mempunyai kekayaan, tapi dia tidak pernah pamerkan, tidak pernah sombongkan. Begitu juga kita, ketika kita nanti mempunyai sebuah kekayaan, kekuasaan, kelebihan, jabatan, kita tidak pernah pamer-pamerkan hal itu. Dan tidak perlu marah ketika ada orang yang benci terhadap kita. Kita balas dengan penuh cinta, penuh kasih. Seperti ceritanya Nabi Muhammad yang menjadi suri tauladan umat manusia. Ketika beliau dilempari batu, tapi beliau balas dengan penuh kasih. Ketika beliau dicaci oleh orang buta, tapi ketika orang buta itu lagi sakit, beliau adalah orang pertama yang menjenguknya. Jadi kita mencontohlah sifat-sifat seperti itu. Kalau tidak bisa 100% ya minimal ya 5% kan gitu. Jadi kita belajar terhadap sifat-sifat bumi ya, yang mana tidak memamerkan sesuatu yang dia punya, tidak menyombongkan hal-hal yang dia punya, tapi dia selalu memberikan manfaat terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Seperti itu ya. Kita lanjut. Bumi.
Kita lanjutkan. Jadi ini simbolisme wani ngalah yang pertama. Simbolisme kedua, tandur. Semoga di sini ada yang anaknya petani ya. Mungkin ya banyak kalau dari wajahnya. Ya, kalian anak-anak petani kan ngerti orang tandur, menanam padi. Simbol tandur itu persis menunjukkan simbol mengalah. Tandur itu berjalan mundur. Tapi mundur itulah hakikatnya maju. Yo kalau ada orang nanam padi kok maju, yo kan istilahnya bukan tandur kalau gitu, tanju. Nanam sambil maju. Jadi simbolisme ngalah itu kan begitu. Kan ada istilah mengalah untuk menang. Jadi justru dengan saya mengalah, saya menang. Jadi bukan berarti kalah. Nah ini simbol pertama. Jadi dia dilakukan harus secara mundur. Saya enggak apa-apa, kamu duluan enggak apa-apa. Justru ini kita hebat. Mundur itulah maju sebenarnya. Dengan orang mau menanam mundur, di situ nanti dia panen. Tapi kalau dia tidak mau menanam mundur, ya tidak jadi panen. Yang kedua, filosofi tandur itu menanam mundur, tidak sembarangan mundur. Kamu harus, saya itu sejak tadi nyari kata-kata yang pas ya. Basa Jawane jengking. Apa bahasa Indonesianya jengking ya? Saya nyari saya tadi. Ya saya maknai menunduk gitu saja ya. Cuma jengking itu ya ambo. Pokoknya jengking ya. Ini bahasa Jawa wisan. Maksudnya apa? Menunduk, tidak menengadahkan dada. Kalau kamu nandur kok sambil menendeng, ndak sido nandur. Jadi berarti apa? Perjuangan hidupmu nanti antara lain ditentukan oleh perilakumu andap asor tadi. Pak, saya mau ngalah Pak, tapi ngalahmu sambil metendeng, tidak jengking. Ya wis ini, kamu yang menang. Itu yang dikasih juga ndak mau. Jadi kamu harus punya filosofi jengking tadi. Sungguh-sungguh serius dan merendahkan diri. Jadilah orang yang rendah hati. Ini filosofinya tandur. Dan menarik, dalam aktivitas menanam padi itu terkandung pola hidup religius. Petani itu kan ikhtiarnya hanya dalam aspek menyemai, menanam, memupuk, menyiangi. Setelah itu selesai. Tinggal menunggu ketetapannya Allah apakah nanti panennya bagus atau jelek. Persis dengan jalan hidup kita. Setelah ikhtiar maksimal ditetapkan, setelah itu kita pasrah, tawakal dan ridho apapun yang diberikan oleh Tuhan. Nah ini filosofi tandur. Jadi untuk memahami ngalah ada dua filosofi yang sering dipakai sebagai simbol, yaitu bumi dan tandur. Oke ya, bolehlah nanti teman-teman latihan ya tandur itu. Boleh sekedar rekreasi, kan sekarang banyak desa-desa wisata itu menyediakan fasilitas kalian latihan tandur itu. Bukan apa-apa, coba rasakan capeknya. Tidak usah banyak-banyak, kamu berapa baris saja nanti rasakan capeknya. Saya tidak jamin kalian kuat setengah bagian saja dalam waktu sehari. Mesti kamu ngundang tukang pijat setelah itu. Kalau tidak biasa. Nah, semoga yang malam hari ini hadir masih ada yang pingin jadi petani. Jarang sekali ya.
anak-anak hari ini yang masih minat jadi petani. Padahal dulu waktu kita belajar beberapa filosofi besar dunia, termasuk Zoroastrianisme, itu kan di situ dijelaskan profesi paling mulia itu petani. Jadi, loh Pak, kok bukan guru Pak? Iya Pak, guru juga susah kalau ndak ada nasi, nggak ada makanan. Jadi tetap penopang semuanya itu petani. Jadi ayo kalian, semoga masih ada tetap yang maulah untuk, yo ndak harus kalian sendiri yang nandur, tapi ngopeni dunia pertanian. Baik, kita lanjutkan. Ini masih panjang membahas. Agar kita mudah untuk mengalah adalah kita harus mempunyai watak atau sifat tandur seperti petani. Orang yang menanam padi biasanya dia lakukan secara mundur. Di sini diartikan bahwa mundur itu untuk mengalah untuk menang, mengalah untuk kebaikan bersama. Jadi dia rela mengalah untuk kebaikan bersama. Begitu juga seorang petani, dia mau mundur agar padinya itu tertanam dengan baik. Dan kedua, orang yang tandur itu biasanya dilakukan dengan cara menunduk. Nah, begitu juga kita, ketika kita menanam kebaikan, menanam masa depan mulai dari saat ini, kita lakukan dengan cara rendah hati, tidak boleh sombong, karena apa yang kita tanam nanti itu yang kita tuai. Dan ketika kita sudah mulai berusaha, kita sudah mempelajari hal-hal yang kita siapkan untuk masa depan, maka untuk hasilnya kita pasrahkan kepada Tuhan yang memberikan hasil sebaik mungkin. Begitu juga petani, ketika petani sudah tandur, menyemai, menanam dan menyiangi, tugas untuk menumbuhkan padinya itu adalah tugas Tuhan. Yang bisa petani lakukan adalah ridha dan pasrah atau tawakal. Oke, mungkin itu. Thank you yang sudah nonton sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.